Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot setelah kena bantai Australia. Baru laga pertama, inilah 4 blunder Patrick Kluivert yang buat Timnas Indonesia diberondong 5 gol di Sydney. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Shin Tae-yong trending topik setelah Timnas Indonesia kalah 5-1 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perasaan campur aduk oleh Romeni usai cetak gol debut untuk Timnas Indonesia. Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Timnas Indonesia kalah dengan skor telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium Kamis, 20 Maret 2025. Tim besutan Patrick Kluivert itu tak berdaya di hadapan pemain-pemain Socceroos. Sejatinya, Timnas Indonesia bisa unggul lebih dulu andai penalti Kevin Dix pada menit ke-16. Sebagai respons kekalahan itu, Erick Thohir tetap mendukung Timnas Indonesia dalam keadaan apapun. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick Thohir. Bahkan ia tetap berusaha agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Ujarnya dilansir dari Instagram resminya Kamis, dari 20 Maret 2025, malam. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, ujarnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Kemenangan dibutuhkan oleh Timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Usai kalah dari Australia, Timnas Indonesia turun ke posisi 5 dengan 6 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Shin Tae-yong trending topik setelah Timnas Indonesia kalah 5-1 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen tanah air tampak merindukan sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, di tangan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bisa terhindar kekalahan dari Australia pada pertemuan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, kondisi berbeda terlihat di bawah pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ya, Timnas Indonesia baru saja mendapat kekalahan telak dari Australia dalam laga ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Main di Sydney Football Stadium Australia. Sebenarnya, skuad Garuda punya peluang besar untuk buka keunggulan lebih dahulu karena dapat hadiah penalti usai Rafael Stuik dilanggar keras. Tetapi, Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor gagal cetak gol. Bola tendangannya membentur mistar gawang. Kekalahan telak ini bikin posisi Timnas Indonesia langsung merosot di klasemen sementara grup C. Mereka kini terjun ke posisi 5 dengan perolehan 6 poin. Padahal sebelum laga, Timnas Indonesia menempati urutan ketiga di klasemen. Mereka hanya berjarak 1 angka dengan Australia yang mengisi posisi kedua. Dengan begitu, kans lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar bagi skuad Garuda. Usai laga Timnas Indonesia versus Australia rampung, nama Shin Tae-yong pun langsung trending topik. Dia jadi sorotan netizen tanah air yang tampak merindukan sosoknya. Pasalnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bisa tahan imbang Australia dalam pertemuan pertama di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Netizen pun tampak menyayangkan keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia di awal Januari 2025. Perannya digantikan oleh Patrick Kluivert saat ini. Siapa suruh ganti pelatih? Shin Tae-yong udah bagus malah diganti. Jadi mulai dari awal lagai, tulis akun NTKTD,
diperbaiki oleh Shin Tae-yong dan dirusak oleh Erick Thohir dan Kluivert. Tulis akun abai Shin Tae-yong tetap di hati rakyat Indonesia. Tulis akun Anetons, aku rindu Shin Tae-yong, timpal netizen lainnya. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Australia, peluang masih terbuka. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia langsung turun ke posisi 5 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 angka dan selisih gol 7. Lantas, bagaimana hitung-hitungan agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Untuk finish 2 besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia membutuhkan keajaiban. Timnas Indonesia wajib menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, yakni membungkam Bahrain, Cina, dan Jepang. Namun, tak cuma meraih kemenangan, Timnas Indonesia mesti berharap Australia membelai di 3 laga pamungkas. Sebut saja bermain imbang saat menghadapi Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Jika kondisi di atas terjadi, koleksi angka Timnas Indonesia menjadi 15 poin, sedangkan Australia cuma 13 angka. Hanya saja, berharap kondisi di atas terjadi sangatlah sulit. Langkah realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C untuk ambil bagian di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi 4 besar klasemen akhir grup C, Timnas Indonesia mesti menang atas Bahrain dan Cina. Koleksi 12 angka diprediksi sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri rencananya dilangsungkan pada Oktober 2025. Peserta babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4. Grup A, B, dan C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu berarti ada 6 negara yang akan ambil bagian di babak keempat. 6 negara itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Nantinya, tim yang finish teratas di masing-masing grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan saling bentrok di babak play-off. Baru laga pertama, inilah 4 blunder Patrick Kluivert yang buat Timnas Indonesia diberondong 5 gol di Sydney. Timnas Indonesia terancam makin melorot ke dasar klasemen mengakhiri matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda sebenarnya mengawali laga dengan baik di 15 menit pertama. Namun, Timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum. Pada babak pertama, Australia berhasil memberondong gawang Maarten Paes 3 kali. Memasuki babak kedua, pesta Australia belum berhenti dengan mencetak 2 gol tambahan. 1 gol dari Ole Romeni tidak cukup menolong nasib Timnas Indonesia di Sydney. Tentu, kekalahan ini buntut dari kesalahan Patrick Kluivert dalam menentukan strategi bermain untuk pasukan Garuda. Berikut adalah rentetan blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sepanjang laga lawan Socceroos. 1. Garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20 yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga. Baca juga hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tumbang di kandang Australia. 5 gol warnai debut pahit Patrick Kluivert II. Tidak menurunkan gelandang petarung.
Pada era Shin Tae-yong, satu gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivar Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Hye di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Hye dan Nasan Jo Aon yang lebih stylish. Alhasil, lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya masuk ke jantung pertahanan timnas Indonesia. 3. Menurunkan Nasan Jo Aon jadi bumerang. Patrick Kluivert bisa jadi menelan ludahnya sendiri dengan menurunkan bek kiri Swansea City tersebut. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin memanggil pemain yang punya banyak menit bermain di klubnya. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut hanya main sekali di Liga Inggris bersama timnya musim ini. Warganet langsung khawatir melihat namanya ada di 11 pertama lawan Australia di pos gelandang tengah. Pada pertemuan pertama di Jakarta, pemain Swansea City tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang membuat Australia hampir mencetak gol. Kekhawatiran tersebut langsung terbukti saat Nathan Jo Aon berperan atas gol penalti yang dibuat oleh Australia. Nathan melakukan tarikan dalam situasi set piece yang membuat wasit tanpa ampun memberi hadiah penalti untuk lawan. Martin Boyle tanpa ampun langsung membuka keunggulan dan gol tersebut jadi awal dari bencana timnas Indonesia. 4. Jarak antar pemain terlalu jauh. Terlihat pada laga sore ini, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini jadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan di Piala Dunia. Kini, Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kala timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Jepang jadi negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia. 2026 usai hajar Bahrain, kabar lega bagi timnas Indonesia. Tim Samurai Biru tinggal merebut 3 poin terakhir untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Karena itu, tim asuhan Haji Memoriasu langsung menggempur lini pertahanan Bahrain. Jepang sebenarnya berhasil unggul cepat melalui sontekan Wataru Endo pada menit ke-9. Wataru Endo yang mendapatkan bola kemelut dari situasi tendangan penjuru sukses membuka keunggulan Samurai Biru. Sayang, wasit menganulirnya usai Ayase Ueda terlihat melakukan sentuhan bola dengan tangan sebelum momen gol terjadi. Jepang tidak mau menyerah usai gol tersebut. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada satupun peluang Jepang yang berbuah menjadi gol. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Jepang tetap menggempur jantung pertahanan Bahrain. Namun, mereka masih buntu mencari celah di jantung pertahanan lawan. 3 menit kemudian, Jepang berhasil membuka keunggulan melalui sontekan Junya Ito. Satu langkah Samurai Biru sudah berada di turnamen 4 tahunan yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Usai tertinggal, Bahrain mulai bermain terbuka untuk memburu gol penyeimbang. Namun, bintang Jepang dari Real Sociedad yaitu Takefusa Kubo berhasil menggandakan keunggulan usai mencetak gol dari sudut sempit di menit ke-97. Tidak ada gol di sisa waktu. Hasil ini membuat Jepang dipastikan merebut tiket ke Piala Dunia 2026 usai raihan poinnya tidak dapat dikejar pesaingnya di grup C. Ini jadi kelolosan ke-8 Jepang secara beruntun sejak pertama kali tampil di ajang Piala Dunia 1998. Sementara kabar ini juga sedikit melegakan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kekalahan Bahrain masih menjagakan pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia harus mengantongi 3 poin saat menjamu Bahrain pada 25 Maret di Jakarta nanti. Perasaan campur aduk oleh Romeni usai cetak gol debut untuk timnas Indonesia. Dia mengaku senang sekaligus sedih lantaran torehannya tak bisa membuat Garuda menang. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Australia 5-1 pada laga ke-7 grup C putaran ketiga.
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Sydney Football Stadium. 5 gol untuk Socceroos, julukan timnas Australia, dilesatkan oleh Martin Boyle, Nishan Velupillay, Jackson Irvine, dan Lewis Miller. Skuad Garuda hanya mampu membalaskan lewat 1 gol dari Ole Romeni. Usai laga, Ole mengaku terhormat bisa menjalani pertandingan debutnya untuk timnas Indonesia. Pemain Oxford United itu mengatakan sudah berjanji kepada diri sendiri untuk selalu memberikan yang terbaik. Suatu kehormatan besar untuk melakukan debut saya untuk Indonesia. Saya selalu berkata saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi penting bagi tim, kata Ole Romeni selepas laga. Sayangnya debutnya harus ternoda. Timnas Indonesia dibantai Australia dan gagal membawa pulang 3 poin. Ya, senang mencetak gol, tetapi tentu saja saya sangat kecewa saat ini, ujar Ole. Adapun, kekalahan ini membuat timnas Indonesia untuk sementara tergeser ke posisi kelima klasemen sementara grup C. Meski demikian, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Untuk berikutnya, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot setelah kena bantai Australia. Indonesia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru menelan kekalahan dengan skor 5-1 pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert sebenarnya membawa misi untuk bisa mencuri poin dari laga ini. Namun dia memasang gaya bermain terbuka dan justru merugikan timnya. Kegagalan penalti Kevin Dix berbuah 3 gol dari Australia sebelum babak pertama berakhir. Dilansir dari Twitter Footy Rankings, Indonesia mendapatkan 1.126 poin. Skuad Garuda kehilangan 4,24 dari pertandingan melawan Australia. Di sisi lawan, Socceroos naik 4,24 poin menjadi 1.548. Tentunya kondisi ini cukup merugikan bagi timnas saat ini. Apalagi mereka dalam misi untuk terus memperbaiki posisi di klasemen. Dampak kekalahan Indonesia tidak berhenti di sana. Posisi ranking FIFA juga terpengaruh. Diprediksi posisi Indonesia menjadi 131 meski sambil menunggu FIFA Matchday bulan Maret ini selesai. Tepatnya, mereka turun 1 tingkat dari posisi 130 di laga sebelumnya. Sementara itu, dalam blueprint Garuda Mendunia 45, Indonesia memasang target untuk berada di posisi ke-45 FIFA. Butuh kerja keras agar misi ini bisa tercapai karena skuad Garuda dalam masa transisi. Bagi Patrick, tantangan yang akan dihadapi selanjutnya sudah di depan mata. Skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Kekalahan atas The Reds di laga tersebut akan membuat peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin sulit. Namun, mereka masih memiliki jalur play-off dengan mengamankan posisi ketiga atau 4 klasemen. Datangnya Patrick sejak awal adalah untuk mengantar Indonesia ke ajang sepak bola bergengsi antar negara tersebut. Menggantikan Shin Tae-yong, tentu kritik pada mantan pelatih Curaçao tersebut akan semakin deras. Media Ekuador tuding Jordi Cruyff pemalas saat tangani timnas tapi digaji besar. Jordi Cruyff pernah direkrut sebagai pelatih timnas Ekuador. Namun, pengalamannya berada di sana tidak berjalan dengan bagus. Jordi ditunjuk melatih timnas Ekuador selama Januari-Juli 2020. Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan di Federasi Sepak Bola Ekuador, FEF. Ia tidak sempat memimpin satu laga pun imbas pandemi COVID-19. Kini, Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat teknik PSSI. Kabar ini sampai juga ke Ekuador. Salah satu media di sana, El Futbolero, menuding bahwa pria Belanda tersebut dulu malas saat menjadi pelatih timnas Ekuador. El Futbolero menerangkan, Jordi tidak pernah mengikuti satu sesi latihan pun bersama timnas Ekuador. Masa tinggalnya di negara itu hanya terbatas selama 2 bulan. Ketika diminta untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Ekuador, ia membuat alasan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Eropa.
Jaime Estrada yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden FF mengungkapkan bahwa Jordi dibayar dengan jumlah yang sangat besar, yakni sekitar 19,2 miliar untuk masa singkatnya bersama timnas Ekuador. Angka ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan penggemar dan media karena dianggap pemborosan. Ketum PSSI, Erick Thohir, tampaknya cukup pede bahwa Jordi Cruyff akan memberi dampak positif di sepak bola Indonesia. Erick mengaku telah mewawancarainya dan melihat bahwa putra Johan Cruyff itu bisa bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Jordi akan lebih banyak bekerja di belakang layar nantinya. Jordi, setelah saya wawancara, dia Jordi Cruyff sangat detail dan saat ini kita perlu wingman yang memang tak terjebak di day-to-day persiapan masing-masing tim. Kita perlu seseorang independen yang memastikan program-program ini berjalan, kata Erick. Korea Selatan yakin kalahkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Chung Mong-gyu, yakin pihaknya bakal memenangkan persaingan tersebut. Korea Selatan kembali menunjukkan minatnya sebagai tuan rumah Piala Asia. Sebelumnya negeri ginseng sudah pernah mengajukan minat, namun kalah dari Cina dalam bidding tuan rumah Piala Asia 2023. Namun, Cina mengundurkan diri karena pandemi COVID-19. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kemudian kembali menawarkan status tuan rumah kepada negara yang berminat. Saat itu, Korea Selatan kalah dari Qatar. Kali ini, Korea Selatan akan kembali bersaing dalam perebutan menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Persaingan kali ini terbilang cukup berat karena banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah termasuk Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sudah menyatakan minat Indonesia untuk mengikuti bidding tersebut. Selain itu, Uni Emirat Arab, Australia, dan Kuwait juga dikabarkan berminat. Meski begitu, Chung meyakini Korea Selatan adalah kandidat terbaik untuk memenangkan bidding tersebut. Dia menyadari persaingan akan menjadi ketat, namun itu bukan masalah bagi negeri ginseng. Saya kira kemungkinannya sangat tinggi. Saat ini, Qatar dan Arab Saudi telah memberikan banyak dukungan dan Korea, Cina, dan Jepang bisa menjadi kandidat, ujar Chung dikutip dari Exports News. Indonesia juga telah menyatakan minatnya, tetapi menurut saya Korea Selatan adalah kandidat terbaik. Tambahnya, adapun Exports News menuliskan bahwa Uni Emirat Arab sejatinya adalah kandidat paling kuat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Sebab negara Asia Barat itu sangat kuat secara finansial. Siapa Tommy Luciano? Namanya Indonesia banget bawa Willem, 2 promosi ke Eredivisie Belanda. Ada pemain berdarah keturunan Indonesia yang mengantarkan klub Belanda, Willem 2, promosi ke Eredivisie musim 2024-2025. Pemain itu adalah Tommy Luciano Sain, jago. Namanya yang begitu kental dengan penyebutan bahasa Indonesia itu membuat publik bertanya, dari mana asal sesungguhnya pemain tersebut? Tommy menjadi bagian penting dari keberhasilan Willem II menjuarai Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda musim lalu. Gelar juara itu sekaligus mengantarkan Willem 2 promosi ke Eredivisie. Bagi Tommy sendiri, keberhasilan langsung membawa Willem 2 juara Liga 2 Belanda dan promosi ke Liga 1 Belanda menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, ia baru saja didatangkan pada September 2023, sehingga musim lalu merupakan musim perdananya bersama Willem II usai dilepas FC Utrecht. Di musim 2023-2024 lalu, Tommy Luciano Jago mencatatkan total 26 pertandingan di semua ajang dengan torehan 3 gol. Selain bisa beroperasi sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain di sektor bek kanan. Sosok dengan nama lengkap Tommy Luciano Sain. Jago ini lahir di Utrecht, Belanda pada 3 Januari 2000. Ia punya darah keturunan Belanda Curaçao, Indonesia. Tommy memulai karirnya sebagai pemain sepak bola dari Akademi Ajax Amsterdam.
Ia kemudian pindah ke Akademi FC Utrecht pada Juli 2011. Setelah 9 tahun berada di tim junior, ia promosi ke tim utama FC Utrecht pada Juli 2020. Pada musim 2020 perdananya di tim utama, Tommy cukup mendapat kesempatan. Ia memutuskan bergabung ke Willem II di musim 2023-2024 dengan status bebas transfer. Keputusan yang tepat karena ia kembali mendapat menit bermain reguler dan bisa meraih gelar juara. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Timnas Indonesia kalah dari Australia, Garuda melorot untungkan Bahrain dan Arab Saudi. Tim besutan Patrick Kluivert kalah dengan skor 5-1. Sejatinya, Timnas Indonesia memiliki peluang pada menit awal lewat sepakan penalti. Akan tetapi, penalti yang dilesatkan oleh Kevin Dix pada menit 16 gagal membentur tiang. Tak lama, pada menit ke-18, Australia mencetak gol lewat penalti Martin Boyle. 2 menit berselang, Australia mencetak gol pada menit ke-20 lewat tendangan Nishan Velupillai. Menit ke-34, Timnas Indonesia kebobolan gol ketiga oleh Jackson Irvine. Skor 3-0 menutup babak pertama untuk keunggulan Australia. Pada babak kedua, terjadi perubahan pemain. Patrick Kluivert memasukkan Sandy Walsh dan Eliano Reinders. Keduanya menarik keluar Mace Hilgers dan Rafael Struijk. Meski begitu, Timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-61 lewat gol Lewis Miller. Timnas Indonesia memperkecil ketertinggalan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-78. Australia mampu mencetak gol kelima pada menit ke-90 lewat gol Jackson Irvine. Hasil ini membuat Timnas Indonesia sementara merosot ke posisi 5 klasemen dengan 6 poin. Australia tetap di posisi kedua dengan 10 poin. Arab Saudi naik ke posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Siapa Michel van Rooijen? Pemain keturunan Papua pasang bendera merah putih standby dinaturalisasi. Sayangnya hingga saat ini pemain yang kini bermain di Top Os itu tak mendapat kesempatan untuk berseragam merah putih. Meski tak lagi dilirik membela Timnas Indonesia, Michel van Rooijen masih menunjukkan ketertarikannya dengan negara leluhurnya itu. Hal ini terlihat di media sosial Instagramnya. Terlihat Michel van Rooijen menyematkan bendera Indonesia bersama dengan bendera Belanda di bionya. Terlepas dari ketertarikannya dengan Indonesia, menarik untuk membahas latar belakang Michel van Rooijen, terutama kedua orang tuanya. Lantas, siapakah orang tua Michel van Rooijen? Dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya? Michel van Rooijen memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku dan Papua. Darah Indonesia ini didapatkannya dari sang ibu. Sedangkan sang ayah belum diketahui siapa sosoknya, mengingat minimnya informasi yang didapat dari sosok ayah Michel van Rooijen. Michel van Rooijen sendiri dikenal dekat dengan keluarganya. Dalam satu wawancara bersama RTV Utrecht, ia mengungkapkan kerinduan pada keluarganya saat berkarir di Spanyol. Dia pacar masih secara reguler. Saya sangat rindu dengannya dan juga keluarga saya dan juga teman-teman saya, kata Michel van Rooijen pada 2023 lalu. Kedekatannya dengan keluarga pun terlihat dari unggahan Michel van Rooijen, di mana ia banyak mengunggah foto dengan adiknya. Michel van Rooijen tercatat mengawali karirnya di Delta Sport 95 dan berlanjut di FC Utrecht terhitung sejak tahun 2008. Di FC Utrecht, Michel van Rooijen dikenal sebagai gelandang bertalenta dan pernah mencetak gol tendangan kalajengking yang membuatnya bersanding dengan nama-nama legendaris. Setelah bermain di Akademi FC Utrecht, Michel van Rooijen menembus tim utama. Sayangnya ia tak mendapat kesempatan di tim senior. Alhasil, Michel van Rooijen sempat dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam selama semusim, di mana ia tampil reguler dengan membuat 26 penampilan dengan torehan 1 gol. Usai kembali dari masa peminjaman, Michel van Rooijen dilepas ke VVV Venlo, di mana ia tampil sebanyak 64 kali
dan mencetak 9 gol serta 4 assist selama 2 musim. Meski tampil apik, VVV Venlo tak memperpanjang kontraknya. Alhasil, Michel van Rooijen dilepas ke Ciudad Real yang merupakan tim kasta keempat Spanyol. Di Spanyol, Michel van Rooijen tak bertahan lama. Per Juli lalu, ia memutuskan kembali ke Belanda dan bermain di kasta kedua bersama Top Os. Di Top Os, Michel van Rooijen telah tampil sebanyak 7 kali di musim 2024-2025 ini tanpa mencetak gol maupun assist.